Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai list, table, dan juga frame pada HTML. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Arif Hidayatullah dan juga ada 4 teman saya. Yang pertama ada Septi Nur Azizah. Yang kedua ada Muhammad Zakil Khobir Saputra, yang ketiga ada Muhammad Yusril, dan yang terakhir ada Ahmad Abdullah Mu'afa. Nah, itu tadi adalah nama kelompok saya. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas materi. Yang pertama adalah list atau biasa disebut dengan daftar atau urutan. Oke, list ini ada 3 jenis atau 3 tip. Yang pertama ada OL atau kepanjangan dari ordered list atau list terurut. Kemudian ada UL, yakni kepanjangan dari unordered list. Kemudian yang ketiga ada DL atau definition list. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah ordered list atau list terurut. Ini penulisannya diawali dengan OL, kemudian ditutup atau diakhiri dengan /OL. Oke, di sini ada contoh sintak ya. Diawali dengan OL, kemudian ditutup dengan /OL. Oke. Nah, isinya itu adalah LI atau kepanjangan dari list item. Jadi kita akan masukkan daftar apa sih yang akan kita list. Nah, itu ada item yang pertama. Jika kita mau tambah lagi sama buat LI, kemudian masukkan item yang kedua, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa ditutup dengan /LI. Oke, mari kita coba di Sublime Stack. Oke, di sini saya mau membuat web judulnya belajar list ya. Oke, untuk judulnya saya kasih nama kelompok 4. Oke, di sini saya udah ada yang namanya kelompok ya, berarti kita sesuai sintak tadi OL ya. Nah, untuk isinya itu adalah LI atau list item. Nah, di sini saya masukkan yang pertama ada Arif Hidayatullah. Oke, sama. Kita buat lagi. Yang kedua ada Septi Nur Azizah. Oke, yang ketiga ada Muhammad Zakil Khobir. Ya, yang keempat ada Muhammad Yusril. Oke, yang terakhir adalah M Abdullah Mu'afa. Oke. Dan kemudian ditutup dengan OL. Oke. Oke, mari kita coba save dulu. Oke, di sini saya akan simpan di sebuah folder ya, tugas pemrograman. Saya kasih nama belajar list. Oke, kita save. Oke, kemudian kita buka. Nah, di sini ada
belajar list ya. Ini kita buka. Nah, isinya seperti ini. Nama kelompok 4 sesuai yang saya tuliskan tadi. Nah, kalau list itu urutannya biasanya dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Misal kita mau ubah selain angka. Oke, jadi kita pelajari yang kedua. Ini ada tip dari ordered list. Nah, di sini kita menggunakan tipe. Oke, jadi angka 1 ya tinggal kita masukkan nanti berupa angka. Nah, A kapital ini nanti berupa ABC kapital dan ini ABC kecil. Nah, kalau kita mau menggunakan Romawi besar, kita tinggal ketik huruf I besar, I kapital, kemudian kita mau buat Romawi kecil, tinggal ketik I kecil. Oke, mari kita coba di programnya. Oke, masukkan di sini tipe. Kita menggunakan A besar. Oke, kita save dan coba kita buka. Nah, yang tadinya angka berubah menjadi ABC dan lain sebagainya. Kalau kita coba dengan angka Romawi, tadi kita masukkan I. Nah, coba di save. Oke, kita buka lagi. Nah, berubah menjadi angka Romawi. Nah, ini adalah yang pertama, yakni ordered list. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ada unordered list. Nah, penulisannya ini diawali dengan UL dan ditutup dengan /UL. Oke. Nah, ini di sini ada di bawahnya ada contoh, diawali dengan UL, ditutup dengan /UL. Sama seperti yang dahulu tadi. Nah, isinya adalah list. Yang kita masukkan adalah item pertama apa, item kedua apa, item ketiga apa, dan seterusnya, ditutup dengan /li atau list item. Oke. Coba kita praktekkan lagi di Sublime Stack. Oke, di sini saya mau buat baru lagi. Oke, saya kasih judul makanan favorit kelompok 4. Nah, di sini kita menggunakan UL ya. Oke, kita tulis dulu. Oke, kita masukkan. Untuk yang pertama, makanan favorit, kita masukkan ayam goreng. Kemudian yang kedua adalah ayam geprek. Yang ketiga adalah nasi rawut. Oke ya. Oke, coba kita save. Oke, kita buka di browsernya tadi. Nah, kalau tadi di ordered list itu menggunakan secara urut angka, kalau kita menggunakan UL itu menggunakan tanda berupa bentuk. Nah, misalnya kita mau ubah selain lingkaran kecil. Oke, kita pelajari di berikutnya. Nah, dalam
unordered list ini itu ada 3 tip. Ya, yang pertama ada disk, kemudian square, dan ada circle. Oke, coba kita masukkan di sintaks. Oke, kita ketik aja tipe sama dengan kita mau menggunakan yang pertama. Oke, coba kita save. Oke, kita buka di program. Oke, itu lingkaran ya, kita ubah selain disk. Di sini ada circle ya. Oke, kita coba buka. Nah, berubah menjadi lingkaran tapi tidak penuh hitam. Dan seterusnya tadi ada 3 tip, ada square juga. Nah, itu untuk yang unordered list. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah DL atau definition list. Nah, ini diawali dengan DL, kemudian diakhiri atau ditutup dengan /DL. Oke, kalau ini berbeda dengan yang tadi. Kalau definition list ini itu menghubungkan antara terminologi dan description. Oke, di sini untuk diawali dengan DL, ada contoh itemnya diawali dengan DM, DL, dan ditutup dengan /DL. Nah, di sini isinya adalah DT. Apa itu DT? DT itu definition terminologi. Kita yang mau masukkan terminologi yang pertama apa? Kemudian yang kedua itu ada DD atau definisi deskripsi. Deskripsi dari terminologi yang pertama ini tadi apa? Kemudian ditutup dengan /DD. Nah, jadi misal kita mau buat DL-nya 3, itu kita berarti harus mempunyai terminologinya 3 dan description-nya 3. Ya, coba kita praktekkan di Sublime Stack. Oke, kita buat yang baru lagi. Ya, gini kita kasih belajar list. Oke, kita masukkan. Tadi menggunakan DL ya. Jangan lupa DL. Nah, kemudian dengan terminologinya dulu ya kita buat dengan tanda DT. Kita tutup. Nah, terminologi yang pertama itu apa? Contoh, di sini kita masukkan HTML. Oke, kemudian kita buat deskripsinya DD. Language program. Nah, ini kalau kita buatnya cuma satu terminologi, kalau kita buat 2, contoh. Oke, di sini kita masukkan lagi. Yang kedua ada CSS. Programming. Oke, coba kita save ya. Dan kita lihat di hasilnya.
Nah, jadi ini terminologinya, kemudian ini description-nya. Nah, itu adalah 3 jenis list. Nah, misalnya kita mau pertebal HTML, kita bisa menggunakan CSS, yaitu atau menggunakan strong. Nah, tinggal kita yang mau dipertebal mana, kita tambah aja strong. Sama, tinggal kita buat. Nah, coba kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi akan kelihatan tebal. Inilah yang pertama adalah list. Oke ya, mari kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Kemudian kita lanjut yang kedua, yakni tabel. Ya, sebelum kita mendalami mengenai tabel, itu yang perlu kalian pahami di sini adalah struktur tabel. Tabel itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah baris dan juga yang kedua itu kolom. Nah, bisa dikatakan baris atau kolom itu jika di dalamnya terdapat sel atau data. Oke ya, kita contoh di sini adalah kalau tabel itu penulisannya kurung buka, kemudian table. Nah, di sini jangan sampai ada kesalahan penulisan. Table ya, jangan table. Nanti salah tulis, hasilnya pun tidak bisa. Kemudian ditutup dengan /table. Oke, coba kita buat di Sublimes. Oke ya. Oke, sini kita kasih judul belajar tabel ya. Oke, kemudian kita buat, coba kita kasih tabel apa ya? Kita buat tabel nilai contoh. Nah, strukturnya itu di sini. Diawali dengan TR. TR itu apa? Table row. Row itu baris. Kemudian TD, ya isinya itu TD, baris 1, kolom 1. Ini contoh. Coba kita buat di Sublimes. Ya, diawali dengan table. Sampai salah. Nah, table ya, jangan table. Oke, dengan masuknya adalah TR ya. Nah, sesuai programnya di sini. Nah, TR. Nah, di dalam row itu yang mau kita masukkan apa? Di sini ada contoh baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Oke, coba kita buat. Kita kasih nama. Ini tadi adalah TD ya. TD atau kepanjangan dari tabel data. Nah, kita kasih nama nilai ya, berarti coba kita buat 30, 80, 90, 100. Oke, kemudian kita buat lagi. Sama ya, tabel data. Ini kita buat sama aja. 90, 100, 110 misal. Nah, kita coba save.
Kita kasih nama belajar tabel. Oke, kita save. Oke, kita buka belajar tabel. Nah, hasilnya di sini. Nah, yang kalian bingungi, tabel tapi kok tidak ada barisnya. Oke, nanti kita pelajari lebih dalam karena belum ada atributnya. Nah, ini cuma satu baris. Misalnya kita mau buat 2 kolom, berarti tambah 1. Oke, coba kita buat lagi. Kita masukkan lagi. Sini kita kasih nilai 80. Ya. Terus kita buat lagi. Kita kasih nilai 100. Oke, coba kita save. Coba kita buka di. Nah, akan menjadi 2 kolom. Dan seterusnya, kita mau buat kolom seperti itu. Oke, terus cara buat bordernya gimana? Oke. Nah, jadi kalau kita belajar lebih dalam, tabel itu ada 3 ini. Ada border, yaitu garis tepi, cell spacing, cell padding, call span, dan row span. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita buat yang border dulu. Oke. Oke ya, border kita coba. Nah, kita masukkan di sini tabel border sama dengan, misalnya kita bordernya buat 1. Oke ya, coba kita save. Dan hasilnya, nah ada garis. Nah, ada garisnya. Nah, tapi yang kalian bingung kok, tapi barisnya kok spasinya jauh. Nah, itu tadi fungsi dari cell spacing sama cell padding. Oke, kita coba menggunakan yang cell spacing ya. Nah, cell spacing kita buat berapa? Contoh 5. Oke, kita save. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi jaraknya itu lebih jauh. Jadi kalau kalian mau kelihatan seperti tabel asli, kita buat aja cell spacing ini 0. Oke, kita save, coba kita lihat. Nah, ini maka dia kelihatan lebih jadi tabel. Nah, terus misal kita mau buat ruang biar tidak terlalu mepet-mepet gini, caranya gimana? Nah, itu namanya tadi cell padding. Nah, kita buat misalnya 5, coba ya, kita save, kita lihat. Nah, ada sedikit ruang. Misalnya kalian mau perluas, mau perkecil, nah itu di cell padding. Oke, itu tabel. Kemudian ada row span ya, call span sama row span. Nah, call span ini menggabungkan kolom ya, kolom span itu menggabungkan, jadi menggabungkan sebuah kolom. Kalau row span itu row itu baris, jadi menggabungkan baris. Oke, coba kita buat. Misalnya kita mau menggabungkan, oke di sini saya udah buat ya tadi, kita coba tambah lagi 1. Nilai ya, berarti 100,110,120 misal. Ini juga kita tambah 1. Kita buat 120. Nah, cara membuat row span-nya gimana? Nah, misalnya kita mau gabungkan yang,
Oke, coba kita save dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita membuat 3 baris dan 3 kolom. Untuk row span dan juga call span, nah, kita pelajari di sini. Misalnya kita mau menggabungkan antara call span ya, kolom, kita mau gabungkan yang di sini. Nah, misalnya di sini kita tinggal hapus saja. Nah, hasilnya bergabung jadi satu gini. Oke, misalnya kita mau kasih nama di sini. Jadi tinggal kita masukkan di sini call span 2. Kita kasih nama apa? Contoh. Rata. Oke, kita save. Nah, di sini. Dan kita belajar yang selanjutnya adalah row span ya. Kita mau menggabungkan barisnya, ini yang agak susah. Kalau row span itu kita menggabungkan baris. Misal kita mau menggabungkan garis 1 ya. Jadi kita mau gabungkan yang ini 85, 80 sama ini. 3 ini. 1 2 3. Oke, caranya gimana? Oke, kita buka di programnya. Jadi nanti yang tersisa tinggal 2 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan ctrl ya. Nah, di sini kemudian kita bisa tuliskan row span. Nah, berarti 3 ya. 3. Kemudian kita coba save. Nah, jadinya seperti ini. Yang pertama tadi gabung jadi 1. Nah, seperti itu untuk tabel. Oke, kita lanjut. Setelah tabel, yang ketiga adalah frame atau bingkai dalam HTML. Oke, jadi frame itu adalah teknik yang digunakan untuk membagi layar browser menjadi beberapa bagian, yang setiap bagian harus diisi dengan file HTML. Ya, jadi kita tadi udah membuat 2 file ya. Oke, 2 file. Jadi kita buat lagi 1. Oke, misalnya ini ya, kita save aja. Shading, nggak apa-apa, isi. Kita save. Kita kasih nama isi. Oke. Jadi frame itu kita membagi satu halaman web kita itu kita bagi. Mau bagi seperti apa sih? Nah,
Nah, di sini fungsi frame yang pertama adalah membuat suatu daftar isi pada suatu sisi frame, sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isinya. Nah, jadi kita bisa bagi beberapa ini untuk membagi judul yang mana, daftar yang mana, isi yang mana. Kemudian, membuat suatu judul atau logo yang tidak berubah-ubah pada suatu sisi frame. Sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isi dokumen. Misalkan kita di sini tambah logo, maka isinya tidak akan berubah karena sudah memiliki tempat tersendiri. Kemudian fungsi yang ketiga membuat suatu dokumen tanya jawab. Misalnya kita mau daftar isi, klik this. Nah, maka di isi itu akan muncul daftar isi. Menu makanan, maka di isinya akan muncul menu makanan. Nah, dan yang terakhir itu sebagai profil website. Nah, di sini ada contohnya. Nah, penulisannya itu seperti biasa. Nah, frame set. Nah, ini untuk settingan ya. Frame set ini untuk pembagian frame-nya ini mau berapa persen. Nah, untuk frame set row itu untuk membagi baris ya, itu menjadi 20%. Contoh, koma, bintang ini berarti lebihannya. Nah, border 1 dan seterusnya. Frame name atas dan seterusnya. Nah, kalau di sini ada mau kita buat lagi frame set. Nah, ini kan ditutup. Tinggal kita kasih frame set calls, berarti kolom. Nah, 20% bintang. Nanti yang digunakan 20, yang di sini kan tidak ditulis, maka bintang ini sebagai lebihannya tadi. Nah, ditutup dengan slash frame set. Oke. Nah, ini untuk menghubungkan antar frame. Ya, list item, have, nah ini untuk frame home, HTML, target sama dengan nah isi. Misalnya kita tadi udah buat file HTML tadi 3, kita bisa buat yang frame HTML ini kita sebagaikan isi target. Tinggal kita masukkan di sini namanya. Contoh belajar list dan seterusnya. Oke. Oke, ya, coba kita cari di Witri School. Oke, ya, ini adalah salah satu situs belajar web. Nah, tinggal kita buka HTML. Oke ya, di sini banyak yang terkait dengan HTML dari pendahuluan sampai pembahasan yang detail di sini ada semua. Oke ya, coba kita bahasanya ganti dulu biar kalian mudah memahami. Oke, nah di sini ada pengenalan HTML, editor dan sebagainya. Nah, banyak sekali kan. Nah, kita coba di sini cari yang frame ini. Oke, sebentar kita coba sambil refreshing dulu. Nah, coba kita cari sintak frame yang mudah. Oke, sintak frame HTML. Oke, jadi kita tinggal copy yang ini, frame set ini ya. Oke, coba kita buat di sini. Kita masukkan di Oke ya, coba kita save dulu.
Oke, kita buka isi. Seperti ini. Oke, terus coba kita bagi di sini. Ini awal ya. Oke, nah yang ini kita coba cari. Tadi kan kita udah ini benar nggak namanya? Nah, yang udah kita simpan tadi, belajar list, belajar table. Nah, ini kita masukkan di sini. Belajar list, nama filenya. Oke, kemudian di sini kita masukkan yang belajar table. Table. Nah, kemudian yang ini kita masukkan isi. Isi kecil semua ya. Isi. Oke, coba kita save dulu. Coba kita buka. Nah, di sini kan ada no frames ya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini. Pokoknya untuk yang frames ini itu untuk pembagian tempat, penataan tata letak. Nah, seperti contoh ini tadi. Nah, ini bisa dibagi 3. Di sini untuk daftar dan sebagainya. Nah, kalau ini menghubungkan antar frame itu misalnya kita di sini buat daftar menu, ada daftar isi, menu makanan, minuman. Nah, misalnya kita mau klik yang minuman favorit, tinggal klik di sini. Nah, maka di sini akan muncul menu-menu minuman apa aja. Nah, itu untuk menghubungkan dari frame satu ke frame yang lain. Nah, mungkin itu mengenai list, table, dan juga frame di HTML. Yang penting kalian tetap semangat. Kalau mau belajar lebih dalam lagi, itu bisa di web yang tadi, Witri School. Dan banyak situs yang menyediakan untuk pelatihan web. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Dan juga bisa meniru sesuai dengan yang saya contohkan. Nah, agar Anda lebih menguasai, silahkan bisa dipraktikkan langsung dan coba buat latihan yang lain. Jangan seperti saya, biar nanti bisa lebih paham. Nah, mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, like dan subscribe Anda ini sangat mendukung channel saya. Terima kasih.